Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Damayanti dengan NIM 120705014. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai web service. Jadi web service ini tuh adalah aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak atau software atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service ini tuh dapat memungkinkan kita untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem yang berbeda. Pada umumnya, web service ini tuh memiliki ciri khusus berupa URL layaknya web. Yang membuat berbeda adalah interaksi yang diberikan oleh web service itu sendiri. URL pada web service hanya mengandung sekumpulan informasi, perintah, dan konfigurasi atau sintaks yang berguna untuk membangun fungsi tertentu dari aplikasi. Web service mampu menukar data tanpa memandang sumber database, bahasa yang digunakan, dan pada platform apa data tersebut dikonsumsi. Kemampuan itulah yang dapat memungkinkan web service menjadi jembatan penghubung untuk berbagai sistem. Lalu fungsi. Ada 3 fungsi utama dari web service. Yang pertama adalah membuat data bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Nah, salah satu fungsi dari teknologi web service ini tuh adalah bisa membuat dapat membuat website bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Hal ini tuh dapat menjadi solusi dari masalah interoperabilitas website yang tinggi. Dengan adanya teknologi ini tuh akses bisa menjadi lebih lancar. Lalu fungsi yang kedua adalah memungkinkan akses melalui banyak protokol. Nah, fungsi lain dari web service ini tuh adalah memungkinkan suatu website bisa diakses lewat banyak protokol gitu. Hal ini juga memungkinkan akses website menjadi lebih mudah. Lalu fungsi yang ketiga adalah memungkinkan interaksi antar format, bahasa, dan sistem. Web service adalah sebuah teknologi yang juga bisa membuat website bisa saling berinteraksi meskipun terdapat perbedaan format, sistem operasi, ataupun bahasa pemrograman yang digunakan antar sisi klien dan servernya. Teknologi ini tuh bisa memungkinkan interaksi tetap bisa berjalan meskipun terdapat perbedaan-perbedaan tersebut gitu. Lalu ke cara kerjanya ya. Jadi pertama-tama klien itu akan memberikan pesan request ke server. Pesan dari klien tersebut tuh biasanya dalam format XML. Nantinya pesan tersebut akan dikirimkan ke dalam server menggunakan protokol tertentu, misalnya adalah HTTP. Pesan tersebut akan dikirimkan terlebih dahulu ke layanan ini. Nantinya teknologi akan memeriksa validitas dari permintaan tersebut gitu. Dalam tahapan ini, layanan ini juga akan memeriksa apakah tujuannya tuh sudah benar atau belum gitu. Nantinya layanan ini juga akan mengubah format pesan tadi menjadi format yang dipahami oleh server. Nah, selanjutnya server akan memproses pesan yang diberikan oleh klien dan meresponnya gitu. Jika request tersebut ada di database, maka requestnya akan diterima. Namun jika tidak, maka requestnya akan ditolak. Lalu selanjutnya server akan memberikan kembali data tersebut. Fungsinya tuh untuk melakukan validasi dan mengubah format pesan tersebut ke dalam format yang dipahami oleh klien. Yang terakhir, data yang diminta akan diterima oleh klien dan akan sudah bisa ditampilkan ke dalam format yang mudah dipahami. Lalu terdapat 4 teknologi web service. Yang pertama adalah SOAP. SOAP atau Simple Object Access Protocol ini merupakan sebuah protokol standar untuk saling bertukar informasi antar aplikasi. Singkatnya, ini merupakan protokol yang dapat memungkinkan terjadinya pertukaran pesan terstruktur dengan format XML antar aplikasi. Lalu teknologi yang kedua adalah teknologi REST atau Representational State Transfer. Ini merupakan arsitektur dari sebuah sistem yang terstandarisasi antar sistem komputer. Dengan teknologi ini, maka dapat memungkinkan antar sistem tersebut bisa saling berkomunikasi. Lalu yang ketiga, WSDL. WSDL atau Web Service Definition Language merupakan teknologi yang dapat menjelaskan pada sisi klien apa saja isi dari suatu website. Lalu WDDX atau Web Distributed Data Exchange, yang dia tuh dapat memungkinkan pertukaran dengan format yang berbeda.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.